Cek. Cek, tes, 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 tes. Tes. Oh ya wes yo, oke. Mohon izin, acara akan segera kita mulai. Terima kasih sayang. Mohon izin, acara akan segera kita mulai.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Magelang, Bapak Haji Said Sarjana Hukum. Selamat datang kepada Bapak Haji Muhammad Soleh Nurkolis SIP, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang, serta Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Magelang, Bapak Haji Said Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang, Bapak Haji Muhammad Soleh Nurkolis SIP. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Raden Anta Murpuji Antaka Sarjana Sosial. Yang kami hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Magelang yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa dan Operator Desa, serta seluruh peserta rapat virtual yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam forum yang sangat strategis untuk bersama-sama membahas penguatan pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi Sidukun Desa, siap melayani dokumen kependudukan untuk masyarakat desa. Sebagaimana kita ketahui bersama, pelayanan Adminduk merupakan salah satu layanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di era transformasi digital, masyarakat mengharapkan pelayanan yang semakin cepat, semakin mudah, transparan, dan dapat dijangkau tanpa harus menempuh perjalanan ke kantor di Dukcapil. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadirkan inovasi Sidukun Desa, yaitu layanan yang mendekatkan pelayanan Adminduk kepada masyarakat hingga tingkat desa melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat. Hingga saat ini, sebanyak 90 desa telah terhubung dan mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat. Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah Kabupaten Magelang melalui Disdukcapil, DPRD Kabupaten Magelang, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh pihak yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui forum diskusi panel pada hari ini, kita berharap dapat memperoleh berbagai masukan, pandangan, serta dukungan dari para narasumber sehingga pelaksanaan inovasi Sidukun Desa dapat terus disempurnakan dan diperluas cakupannya. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat Kabupaten Magelang yang dapat merasakan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, aman, dan semakin dekat dengan tempat tinggal mereka. Untuk itu, marilah kita ikuti diskusi panel pada kesempatan pagi ini dengan penuh perhatian, sehingga forum ini dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang. Selanjutnya, izinkan kami memulai acara pada kesempatan kali ini. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon duduk siap.
Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati untuk memperlancar jalannya acara pada kesempatan kali ini. Mari kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Semoga acara pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama, Bapak Wakil Bupati Magelang, Bapak Haji Said Sarjana Hukum. Narasumber yang kedua, Bapak Ketua Komisi 1 DPD Kabupaten Magelang, Bapak Muhammad Soleh Nurholis SIP. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Bapak Raden Antaka Murpuji Antaka. Bapak yang kami hormati, untuk panelis yang pertama adalah sambutan dan arahan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Magelang, Bapak Haji Said Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilahkan. Izin ya Mas ya. Izin Mbak Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat wabarakatuh. kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Komisi 1 Kabupaten Magelang Bapak Soleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang beserta jajaran, Camat se-Kabupaten Magelang yang hadir melalui Zoom, para kepala desa yang hadir melalui Zoom, para petugas registrasi desa yang hadir melalui Zoom, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara sosialisasi administrasi kependudukan terkait inovasi Sidukun Desa. Hadirin yang saya hormati, inovasi adalah kunci peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Magelang. Melalui Disdukcapil telah melahirkan berbagai terobosan antara lain Sahabat Anyar Gres, Menyala Anyar Gres, Sidukun Desa, Juta Kita, dan beberapa banyak lagi nih Pak. Kalau saya bacakan ada pakelan babel ini apa Pak? Panggilan babal Babel. Oke. pelayanan. Oh, pelayanan nggih. Pakem, Purnama, Napol, serta Jebol dan Sambang Sekolah. Semua inovasi ini lahir dari semangat pelayanan masyarakat dengan lebih cepat, mudah, dan dekat. Namun inovasi tidak berhenti pada penciptaan dan harus dievaluasi secara berkala. Dilihat efektivitasnya, tren peningkatan atau penurunan, serta permasalahan yang muncul yang paling penting. Pertama-tama, ini kok 12, yang dua adalah pendampingan masyarakat. Nomor 3 ini mana? Pendampingan masyarakat, ini harus disusun ya. Pendampingan masyarakat. Desa perlu aktif mendampingi warganya, terutama kelompok rentan lansia dan penyandang disabilitas, agar mereka tidak tertinggal dalam memperoleh dokumen kependudukan. Tertib administrasi. Setiap desa diharapkan menjaga ketertiban administrasi, mengarsipkan data yang baik, dan melaporkan hasil inovasi secara sistematis. Promosi dan sosialisasi. Desa diharapkan menjadi corong informasi menyampaikan kepada masyarakat bahwa pelayanan Adminduk ini kini lebih mudah, cepat, dan dekat. Kolaborasi berkelanjutan. Desa harus terus berkolaborasi dengan kecamatan, Disdukcapil,
dan mitra lain agar inovasi berjalan konsisten dan berkesinambungan. Dengan dukungan desa, kita yakin pelayanan administrasi kependudukan akan semakin efektif, inklusif, dan membahagiakan masyarakat. Mari kita jadikan desa sebagai pusat inovasi yang hidup, sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menegaskan satu kata kunci. Jangan pernah berhenti berinovasi, karena inovasi adalah denyut nadi kemajuan daerah, dan Kabupaten Magelang harus terus bergerak maju dengan semangat kebersamaan, pelayanan prima, serta keberpihakan kepada masyarakat. Kami dari Kabupaten Magelang sangat mengapresiasi kepada Disduk Capil yang mana telah memberikan inovasi-inovasi untuk pelayanan Minduk hingga sampai di desa. Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Magelang dengan adanya inovasi ini betul-betul bisa menjangkau masyarakat di tingkat bawah, yang mana di desa atau dusun-dusun itu masih ada beberapa hal yang belum lama ini juga, saya masih mendapatkan laporan bahwasanya sudah mengajukan KTP kira-kira 2 bulan, tapi belum jadi. Ini WA-nya masih ada. Ini mungkin dari sini adanya putus komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa atau dengan kecamatan hingga di Dukcapil. Ini terjadi di Kecamatan Kaliangkrik. Ini baru terjadi, WA-nya kira-kira 2 minggu ini, Pak. Kemudian saya sambungkan ke Dukcapil, dan setelah saya sambungkan 2 hari KTP-nya jadi. Maka saya tadi menanya kepada Kepala Dukcapil, apakah mungkin ada keterlambatan dari bahan bakunya untuk dicetak atau ada kurangan materialnya, hingga masih ada warga mungkin yang belum paham regulasi atau informasi-informasi tentang pembuatan Adminduk yang saat ini sebenarnya tidak perlu lagi sampai di Dapil, sudah bisa diselesaikan di kecamatan masing-masing. Namun demikian, kepedulian perangkat desa khususnya dari kecamatan juga di Dukcapil untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya, hingga akhirnya kejadian yang seperti dialami kemarin beberapa hari yang lalu di Kaliangkrik tidak terjadi kembali. Dan juga saya mengapresiasi kepada desa-desa yang mana saat ini sudah ada si dukun desa nih, Pak. Ada si dukun desa ini. Maka dengan adanya si dukun desa ini, harapannya mungkin warga masyarakat Magelang, orang yang mungkin tidak bisa baca, tidak tulis, ada ODGJ, dan yang orang betul-betul nanti bisa terlayani oleh pemerintah Kabupaten Magelang dengan cara kebersamaan pemerintah desa, kecamatan, dan Dukcapil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita niatkan dalam kesempatan saat ini, saya juga mempunyai amanah untuk menjadi wakil bupati, yang mana tugasnya adalah untuk melayani masyarakat. Bapak dan Ibu semua PNS, Bapak Kades perangkat, jenengan dapat jabatan, jenengan dapat amanah yang sebenarnya kulo panjenengan semua ini adalah pelayan masyarakat. Bos kita bukan kita, bukan bupati, wakil bupati, kepala dapil, bos kita adalah masyarakat semua yang ada di Kabupaten Magelang. Maka dari itu, niatkan kita dalam pekerjaan ini adalah untuk memudahkan, untuk menolong orang lain. Saya punya keyakinan bila mana kita punya kehidupan ini untuk membantu, bisa menolong, memudahkan orang lain, mungkin nanti di anak cucu kita, saat kita mungkin
sudah tidak di dunia ini, anak cucu kita juga mendapatkan kemudahan, pertolongan dari orang-orang di sekitar kita semua. Dalam urusan adminduk, ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu semuanya, karena nanti di desa juga akan ada pilkades, tentunya akan digunakan untuk untuk pemilihan pilkades, kemudian ada pilkada, pileg, dan segala macam, maka data itu juga akan dipakai. Wabil khusus lagi di Dinas Kesehatan, di Dinas Sosial. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Saya itu mengajukan orang tukang batu tidak mampu, betul-betul tidak mampu. Tapi setelah diajukan untuk RTLH, dicek di lapangan, faktanya masuk desil 6 dan desil 10. Nah, maka dari situ lah mari kita sama-sama perbaiki data ini hingga akhirnya masyarakat yang memang ada di desil 1, 2, atau 3 tidak loncat ke desil 6 bahkan desil 10. Yang mana itu akan merugikan bagi masyarakat kita sendiri, yaitu masyarakat Kabupaten Magelang. Saya hanya menekankan Bapak dan Ibu, sebagus apapun inovasi-inovasi yang panjenengan buat, tapi bila mana keinginan untuk mengerjakan, keinginan untuk berbuat tidak dibarengi dengan rasa keikhlasan dan kemauan yang tinggi, tentunya inovasi itu hanya akan menjadikan sebuah pajangan, akan menjadikan sebuah cerita bahwa di Dukcapil mempunyai banyak inovasi, namun tentunya yang menyukseskan adalah juga semua perangkat, semua petugas yang ada di Dukcapil. Matur nggih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin penekanan dari saya tidak panjang lebar. Sekali lagi, mari kita sama-sama niatkan bekerja untuk mencari keberkahan, bekerja untuk memudahkan menolong orang lain, bekerja untuk mencari bekal, yang mana bekal itu adalah nilai positif. Bila suatu hari kita punya anak istri, saya orang Tegarjo, anak saya main di Temanggung, di Kaliangkrik, semoga terjaga, tidak, biar anak Pak Wakil Bupati kain gaweane ngapusi. Manusia meninggalkan apa? Gajah mati meninggalkan gading, manusia meninggalkan nawa niku. Monggo siap sendiri nggih. Maka dari itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tidak bosan-bosan, mari kita niatkan dalam pekerjaan ini untuk mengabdi buat masyarakat Kota Magelang, berikan keikhlasan, rasa capek, saya wakil bupati mau di WA siapapun, masyarakat manapun, walaupun mungkin tidak sesaat bisa balas, tapi pasti saya balas. Pasti saya tanyakan bila ada sesuatu masalah atau hal-hal yang perlu minta bantuan pertolongan dari kami sebagai wakil bupati, sebagai pelayan masyarakat di Kabupaten Magelang. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata terlepas, saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi silahkan diperjelas, Pak Kepala Dukcapil dan Pak DPR. Sekali lagi, mari dengan bismillah kita sama-sama mengabdi untuk Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Magelang atas arahan, motivasi, dan dukungan yang disampaikan. Arahan Bapak menjadi penguat bagi kita semua bahwa peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui si Dukun Desa, pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, mudah bagi masyarakat hingga tingkat desa. Semoga arahan yang telah disampaikan menjadi semangat bagi seluruh jajaran di Dukcapil
pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa untuk terus bersinergi dalam mengembangkan dan mensukseskan implementasi Sidukun Desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati atas perhatian, dukungan, dan arahannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan kepada Bapak dalam mengemban amanah untuk memajukan Kabupaten Magelang. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk panelis yang kedua, beliau Bapak Haji Muhammad Soleh Nurholis, Ketua Komisi 1 DPRD Magelang. Kepada beliau kami persilahkan. Izin Pak Wakil Bupati, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Wakil Bupati Magelang, Bapak Syahid SH. Yang saya hormati Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Bapak Raden Anta Marpurpuji Antaka Esos, dan seluruh jajaran di Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Magelang, yang saya hormati para kepala desa dan operator di 60 desa di seluruh Kabupaten Magelang, sungguh yang saya banggakan. Hadirin semua yang berbahagia. Yang pertama dan yang utama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pagi hari ini kita dapat saling bersapa dalam acara diskusi keterkaitan dengan pelayanan di Dinas Adminduk atau di Dukcapil dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya dengan Pak Dinas Dukcapil sudah kesekian kalinya mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong seluruh pelayanan baik di Dukcapil, di kecamatan maupun di desa, dalam rangka upaya untuk memperbaiki pelayanan yang sejalan dengan visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Anyar Gres. Pelayanan era sekarang tidak seperti era yang dulu. Sekarang pelayanan era baru atau visi misi Pak Bupati yang baru ini, pelayanan Anyar Gres, sehingga pelayanan yang maksimal, tepat, dan tanggap terhadap seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Visi misi Pak Bupati ini kalau tidak kita dorong di seluruh elemen yang ada, desa, kecamatan, dan tentunya pelayanan di Dinas Adminduk, tidak akan tercapai. Sehingga pelayanan atau tolak ukur dari visi misi Pak Bupati ini, ya kita semua yang ada di Dukcapil,
kecamatan dan desa supaya pelayanan yang diharapkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati yang anyar Gres ini bisa terlaksana dengan maksimal. Kita tahu bahwa masih banyak permasalahan yang ada di desa. Mulai hari ini, Disdukcapil sudah mengadakan inovasi yang sangat luar biasa. Ini era baru pelayanan publik, adaptasi, pelayanan administrasi kependudukan respon, kemajuan teknologi sekarang, dan era digitalisasi birokrasi pemerintah. Pak Bupati sampai memberikan reward pada para OPD-OPD yang inovatif keterkaitan dengan pelayanan dengan masyarakat. Karena tolak ukurnya Pak Bupati ini nanti akan dievaluasi oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang selama Pak Bupati dan Wakil Bupati menjabat selama 5 tahun. Sehingga kita semua yang jadi pelayan masyarakat seperti tadi yang disampaikan Pak Wakil Bupati, kita ini bosnya masyarakat atau masyarakat jadi bos kita jadi pelayan, sehingga pelayan ini bisa memaksimalkan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami selalu menekankan bersama-sama Pak Bupati, Pak Kepala Dinas Disdukcapil dalam rangka upaya untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. Inovasi layanan digital, kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk terus berinovasi dalam melayani warga. Tentunya kita siapkan teknologi-teknologi, kita dorong dengan anggaran yang maksimal keterkaitan dengan beberapa teknologi yang harus kita siapkan. Kami dari DPRD Kabupaten Magelang selalu bersama dengan Pak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Disdukcapil dalam rangka upaya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, baik SDM maupun peralatan-peralatan yang lain. Sehingga harapannya pelayanan maksimal, tepat, dan tanggap. Yang selanjutnya, Disdukcapil Kabupaten Magelang merespon dengan meluncurkan pelayanan digital yang terintegrasi. Ini sudah dilakukan oleh Disdukcapil. Tujuan utama mendekatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk sampai ke tingkat desa yang sudah dilakukan hari ini oleh Pak Bupati, pelayanan Adminduk sampai tingkat desa. Sehingga tidak ada lagi temuan-temuan yang tadi disampaikan Pak Wabub, sehingga desa di seluruh Kabupaten Magelang sigap dan tanggap. Pelayanan Adminduk ini dimulai dari desa. Ada yang namanya Siak Desa. Juga di 21 kecamatan dan MPP sudah disiapkan oleh Disdukcapil. Sehingga Disdukcapil juga kami tahu hari ini pelayanan masyarakat di Disdukcapil luar biasa. Masih banyak, masyarakat yang berdatangan masih banyak sekali. Ini tentunya pelayanan yang bermasalah. Sehingga kalau permasalahan yang tidak ada masalah, cukup selesai di kecamatan. Selanjutnya, aplikasi Sidukun Desa. Ini program Sidukun Desa siap melayani dokumen kependudukan untuk masyarakat desa adalah wujud nyata pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang. Mungkin kemarin sudah 40 desa yang sudah launching. Ini harapan Pak Disdukcapil 60 desa yang hari ini hadir Zoom juga sudah ada datanya siap launching. Tinggal tunggu kapan waktunya. Selanjutnya, optimalisasi pengurusan dokumen Adminduk agar data menjadi lebih valid. Karena kita tahu Bapak Ibu, data tidak valid ini akan menjadikan pemborosan anggaran.
tahun 2017 ada sejarah yang sangat menyesal di Kabupaten Magelang. Jadi tahun 2000 perlu kami sampaikan 2017 DPRD bersama Pak Bupati sudah menambahkan anggaran dalam rangka untuk memaksimalkan atau menekan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang. Ketika itu hampir 250 miliar untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Tapi apa yang terjadi? Dari 250 miliar ini cuma bisa menurunkan angka kemiskinan kurang lebih 1.000. Karena apa? Karena datanya yang tidak valid, sehingga anggaran jadi boros. Seandainya 250 miliar ini kalau kita cuma bagi-bagikan ke warga, 1.000 orang kan paling tidak 100 satu orang 250 juta. Ini langsung menjadi orang mungkin dalam tanda kutip sugih karena dapat bantuan 150 juta. Tapi ketika dulu 2017 cuma naiknya kurang lebih 1.000. Kalau kita bagi rata 100-an juta, mungkin 250 orang akan menambah dalam rangka untuk kemampuan di Kabupaten Magelang, alias kemiskinan turun paling tidak 2.500 orang. Sehingga data atau optimalisasi pengurusan dokumen Adminduk agar data ini menjadi lebih valid penting sekali. Selanjutnya ada 3 tujuan utama dalam rangka untuk mendukung peningkatan kualitas di desa maupun sampai di Dukcapil. Yaitu yang pertama pencatatan Adminduk, implementasi kemudahan pencatatan dokumen kependudukan warga sebagai langkah fundamental dalam rangka program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Ini yang tadi saya sampaikan. Penting sekali data ini harus valid. Kalau tidak valid sekali lagi akan menjadikan pemborosan anggaran. Selanjutnya kepuasan publik. Meningkatkan kualitas serta indikator kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan oleh pemerintah daerah. Ini sudah dilakukan juga oleh Pak Bupati dalam rangka mendorong semua OPD untuk percepatan pelayanan pada masyarakat. Jadi cepat, akurat, transparan, dan tanggap. Pak Bupati sudah memberikan reward bagi para OPD-OPD atau pejabat-pejabat ASN di seluruh Kabupaten Magelang. Kemarin saja Pak Bupati memberikan 20 penghargaan pada para kepala OPD di Kabupaten Magelang. Selanjutnya pembangunan daerah memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan landasan data yang kuat bagi kelancaran perencanaan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Pentingnya Adminduk. Dasar dari seluruh program bantuan pemerintah adalah kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang sinkron dan sah. Karena kalau Adminduk ini tidak sinkron, nanti akan jadi kendala dalam pengurusan semua kepentingan, semua kebutuhan masyarakat di Kabupaten Magelang. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sinergi atasi kemiskinan. Disdukcapil terus mendorong penanganan kemiskinan terpadu di Kabupaten Magelang. Kendala yang sering ditemui berawal dari ketidaklengkapan dokumen Adminduk di masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dokumen harus sejalan, harus sama. Hal ini berpotensi pada akses bantuan yang tidak tepat sasaran
dan menyebabkan masalah kemiskinan tidak tertangani secara optimal karena masalah sinkronisasi Adminduk. Benar sekali, tadi saya sampaikan bahwa tahun 2017 anggaran 250 miliar, tapi naiknya cuma 1.000 orang, ini karena datanya tidak valid. Parameter keberhasilan, jadi jemput bola ke desa sudah dilakukan juga oleh Dikdukcapil, menghadirkan pelayan langsung ke desa secara signifikan, diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah Kabupaten Magelang secara keseluruhan, sehingga upaya pelayanan Adminduk dari Dikdukcapil sampai jemput bola ke desa-desa bahkan sampai ke tingkat RT yang dilakukan. Parameter utama kepuasan pelayanan publik ini merupakan tolak ukur untuk parameter keberhasilan utama dari kinerja pemerintah daerah. Jadi visi misi Pak Bupati ini nanti tercapai, pelaku-pelaku termasuk kita semua harus sigap dan tanggap sehingga kepuasan masyarakat, kepuasan publik ini bisa menjadikan tolak ukur untuk visi misi Pak Bupati yang anyar gres bisa sesuai dengan harapan. Selanjutnya, evaluasi Sidukun Desa. Program Sidukun Desa akan menjadi salah satu objek survei utama. Hasil akhir kepuasan masyarakat yang tinggi akan menjadi bukti nyata komitmen dan kinerja prima Kabupaten Magelang. Sehingga kinerja prima Kabupaten Magelang keterkaitan dengan pelayanan ini harus benar-benar maksimal. Sekali lagi, masyarakat menilai kepuasan, publik menilai dengan pelayanan yang maksimal di seluruh desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Yang terakhir, bersama membangun desa. Mari kita manfaatkan layanan publik dengan baik dan mewujudkan tertib Adminduk untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari masyarakat, ada umum, ada Pak Wabub, ada Tadi ini mumpung ada Pak Wabub, mungkin kalau ada di saya mau hanya jawab. Nah, ya, nanti ada. tadi Pak, mau tindak Pak? ya, belum nanti. Ya, nanti aja. Iya. terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Soleh Nurholis atas arahan, pandangan, masukan, serta dukungan yang telah disampaikan dalam diskusi panel ini. Berbagai saran dan masukan yang diberikan menjadi penyemangat sekaligus bahan evaluasi bagi kami untuk terus menyempurnakan implementasi inovasi Sidukun Desa. Dukungan dari DPRD merupakan wujud sinergi yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan Adminduk yang semakin mudah diakses, semakin cepat, akurat, dan merata hingga ke seluruh desa di Kabupaten Magelang. Kami berharap kolaborasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah Kabupaten Magelang, DPRD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dapat terus diperkuat sehingga pengembangan layanan Sidukun Desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang atas perhatian, dukungan, serta komitmen dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan Adminduk di Kabupaten Magelang. Semoga sinergi yang baik ini terus terjalin demi terwujudnya
pelayanan admin yang semakin prima dan membahagiakan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk panelis yang ketiga adalah Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Raden Antaka Murpuji, Sarjana Sosial. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La quwala wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Magelang, Bapak Haji Said Sarjana Hukum. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang, Bapak Haji M. Soleh. Yang saya hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Magelang ataupun yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Desa dan juga operator desa atau se-Kabupaten Magelang. Ada sekitar 60 desa yang hari ini bisa kita melakukan Zoom. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, khususnya kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahim, walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan bisa memperpanjang usia dan menambah rezeki. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Komisi yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan teman-teman operator di desa. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam pelaksanaan hari ini. Ini adalah salah satu rencana aksi dari Disdukcapil Kabupaten Magelang dalam rangka untuk optimalisasi layanan Adminduk secara online melalui SIAK di desa dan kelurahan. Bapak Ibu yang saya hormati, si dukun desa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ketua Komisi adalah inovasi pelayanan Adminduk untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui pemerintah desa dengan memanfaatkan SIAK terpusat. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan Adminduk kependudukan hingga ke tingkat desa. Yang selama ini sebelum tahun 2025 semua administrasi kependudukan ada di kantor Dukcapil yang ada di kota. Setelah tahun 2025 pertengahan dan sampai sekarang sudah ada di 21 kecamatan dan 1 MPP. Dan juga ada di kantor pusat Dukcapil. Ke depan, mulai tahun 2025, akan kita turunkan lagi ke desa. Sehingga nanti pelayanan administrasi kependudukan akan sampai ke desa. Namun pelayanan di kecamatan yang di Dukcapil pusat tetap akan berjalan. Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati, dari 21 kecamatan sudah berjalan 41 desa dan yang akan menyusul sudah PKS ada 60 desa. Kami masih akan bekerja terus untuk target di tahun 2026 ini ada 100 desa yang bisa PKS dan bisa nanti kita launching di akhir tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi ini diselenggarakan sebagai sarana untuk monitoring terhadap pelaksanaan inovasi si dukun desa, sekaligus sebagai forum komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemerintah kecamatan, dengan desa, dan beberapa OPD yang menjadi sponsor kami.
Peserta diharapkan dapat menyampaikan kendala. Nanti akan kita buka tanya jawab, apa kendala-kendala yang terjadi, apa yang akan ditemukan di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, 60 desa sebagaimana terlampir itu ada di beberapa kecamatan. Kecamatan Bandungan itu ada, mohon maaf, kecamatan Bandungan itu ada 2, Kecamatan Borobudur ada 3, Candi Mulyo ini ada 4, Gerabak ada 1, Kajoran ada 5, Kaliangkrik ini ada 3, Mertoyudan ada 4, Mungkit ada 5, 6, Muntilan ada 4, Ngablak ada 4, Keluar ada 3, Pake 1, Salaman ada 4, Sawangan 3, Secang 1, Serumbung 2, Tegarjo 3, 4, Tegarjo 4, Tempuran ada 5, Windusari 1. Nah, untuk desa-desanya bisa dilihat di monitor. Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang masih tahap awal karena infrastruktur kita tidak bisa sekaligus untuk menjangkau 372 desa. Akan tetapi target kami dari Disdukcapil untuk rencana aksi kita paling tidak di tahun 2028 372 desa sudah terlayani dengan program online SIA atau si dukun desa. Apa itu si dukun desa itu? Mungkin sedikit saya buka memori itu. Si dukun desa merupakan sistem layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dirasakan langsung pemerintah desa melalui SIA, yang SIA itu langsung terpusat ke Kemendagri. Program ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan Disdukcapil Kabupaten Magelang. Tujuan utamanya adalah untuk membawa pelayanan adminduk secara sedekat mungkin dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hadir di Dukcapil ataupun di tingkat kecamatan, sekarang nantinya bisa hadir di desa. Namun kami berharap kepada masyarakat semua dan juga Bapak Ibu Kepala Desa dan teman-teman perangkat, tolong disampaikan kepada masyarakat untuk segera secara aktif untuk melakukan update data, baik itu di KK, di KTP, terutama di dalam KK. KK itu sangat aktif, jadi perubahannya sangat cepat. Untuk itu mohon untuk terus dilakukan update data. Nah, dalam melakukan update data ataupun perbaikan data ataupun membuat data, kami mohon masyarakat dapat hadir secara pribadi. Pertama bisa ke desa yang sudah ada si dukun desa, bisa ke kecamatan langsung atau bisa ke kantor Dukcapil pusat. Kenapa kami menekankan kehadiran sendiri dari masyarakat? Karena dengan kehadiran sendiri itu akan dihasilkan data yang lebih bagus dan lebih valid. Bapak Bupati menekankan pentingnya data di Kabupaten Magelang. Karena dengan data, perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, dapat sesuai dengan tujuan-tujuan dan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Untuk itu sekali lagi kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Magelang, tolong update data kependudukan panjenengan, hadir secara pribadi dan tidak dipungut biaya sama sekali. Dengan nanti didatangkan sampai ke desa, justru itu akan membantu masyarakat untuk dalam hal pengeluaran biaya untuk mengurus adminduk. Tujuan utama inovasi ini adalah mendekatkan layanan kependudukan langsung ke desa, kelurahan, sehingga warga tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke kantor kabupaten yang ada di Kota Madya. Kebetulan kantor Dukcapil ada di Kota
Magelang. Kalau dilihat dari wilayah kita memang kayak Gerabak, Kajuran, Luar, Serumbung, bahkan Ngablak itu bisa lebih di atas 30 kilo kalau harus datang ke Dukcapil yang ada di pusat. Yang pertama, aksesibilitas tadi mendekatkan, efisiensi, mempercepat waktu, memproses dan menerbitkan dokumen negara melalui jalur sistem digital yang terverifikasi secara real time, dan pemerataan, mendukung visi Astacita dan Saptacita, melayani birokrasi ini, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Bapak Ibu yang saya hormati, cakupan untuk si dukun desa itu bisa penerbitan kartu keluarga KK, bisa penerbitan kartu identitas anak KIA, yaitu pengajuan serta cetak KIA untuk anak usia 0 sampai 17 tahun sebagai bukti identitas resmi. Bisa cetak akte kematian, pelaporan dan penerbitan akte kematian untuk akurasi data penduduk secara berkesinambungan. Untuk akte kelahiran dan juga untuk perubahan biodata, dan yang paling pokok adalah aktivitas IKD. Ke depan nanti ada target-target tertentu yang harus diselesaikan oleh desa-desa yang sudah melakukan aplikasi si dukun desa ini, adanya aktivitas IKD. Saat ini kondisi aktivitas IKD kita masih sangat lemah, bahkan masih ada yang 0 dari 40 desa kemarin, namun tidak ada di sini. Masih ada 10 desa yang belum melakukan aktivisasi IKD. Untuk ke depan, 60 desa yang sudah masuk daftar ini kami harapkan bisa membantu mendorong kepemilikan dokumen kependudukan yang ada di HP. Ke depan, IKD ini akan didorong oleh pemerintah pusat untuk menjadi dokumen penting. Karena apa? Keping KTP atau belangko KTP yang sampai saat ini masih di-drop dari Jakarta, itu harganya mahal Bapak Ibu semua. Dan kondisi saat ini memungkinkan nanti tidak ada KTP lagi, adanya di IKD. Untuk itu, pada Bapak Kepala Desa dan teman-teman registran desa atau operator desa, nanti kalau sudah bisa melayani si dukun desa, mohon aktif untuk melakukan penjaringan IKD kepada masyarakat yang ada di sekitar desa. Alur pelayanan warga, yang pertama, warga datang ke desa atau kelurahan, warga membawa berkas persyaratan dasar, fisik atau foto kepada petugas registran desa di balai desa setempat. Setelah itu, petugas desa akan menginput data dan mengunggah berkas ke dalam portal digital melalui desa. Tim di Dukcapil memverifikasi berkas secara online. Jika lengkap, dokumen akan langsung diproses dan disetujui. Untuk terakhir, dokumen terbit, dokumen dalam format PDF dengan tanda tangan elektronik, dikirim melalui email dan siap dicetak mandiri atau difasilitasi oleh desa. Hal ini betul-betul sangat cepat dan lebih sangat mempersingkat. Dampak langsung dari masyarakat 100% gratis dan transparan. Jadi menghilangkan beban masyarakat. Inovasi ini memastikan seluruh pengurusan adminduk benar-benar bebas biaya. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi yang mahal untuk pergi ke kantor Dukcapil di pusat ataupun di kecamatan. Selain itu, sistem digital meminimalisir praktek percaloan dan memberikan kepastian waktu penyelesaian dokumen bagi warga masyarakat.
Sinergi pengelolaan data. Peran pemerintah desa dalam hal ini, desa kini bukan hanya objek, melainkan subjek. Pelayanan publik, perangkat desa menjadi garda terdepan dalam memastikan warganya tercatat secara sah oleh negara. Hak akses sistem diberikan secara ketat dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data penduduk. Untuk itu perlu dilakukan PKS antara desa dengan Dukcapil. Peran Dukcapil di sini adalah sebagai verifikator, penyedia infrastruktur, server, dan pembina kualitas layanan. Data yang diinput dari tingkat desa langsung terintegrasi dengan database nasional, menjamin sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap tertib administrasi kependudukan adalah kunci awal bagi warga untuk mengakses berbagai program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan dari pemerintah. Mari manfaatkan si dukun desa untuk tertib administrasi di Kabupaten Magelang, sehingga didapatkan data yang valid dan perencanaan pembangunan akan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas yang ada di Kabupaten Magelang. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan ini nanti akan kita buka tanya jawab. Betul masih ada Bapak Wakil Bupati, ada Pak Ketua Komisi 1. Seandainya nanti ada beberapa hal yang perlu ada tanggapan dari beliau, akan kami sampaikan. Sekian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang atas paparan yang sangat informatif, komprehensif, inspiratif mengenai implementasi inovasi si dukun desa. Semoga semangat inovasi dan kolaborasi ini terus terjaga sehingga pelaksanaan si dukun desa dapat semakin berkembang, menjangkau lebih banyak desa, dan memberi manfaat yang semakin besar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas atas paparan, dedikasi, dan komitmen dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima. Semoga segala ikhtiar yang dilakukan menjadi amal baik dan membawa kemajuan bagi pelayanan publik di Kabupaten Magelang. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan paparan dari 3 panelis. Untuk memperkaya pemahaman kita bersama, kita masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pada Bapak Ibu yang peserta yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Bagi yang mau bertanya, mohon untuk menyebutkan nama dan instansinya. Untuk session ini kami buka 3 pertanyaan dulu, ya. Yang raise hand dulu. Pak, saya Pak. Hand dari Pemdes Tirtongrabak. Pemdes Tirtongrabak, Rumin sih. Jih, Pak. Monggo, Baik, Pak. dipersilahkan. Jih. Sebelumnya, Pak, nama saya Muhammad Iqbal Alvarian. Saya dari operator Desa Tirto, Kecamatan Grabak. Mungkin hanya menambahkan, Pak, semoga di aplikasi Siak ditambahkan untuk dibuka menu yang ini Pak, warga masuk pendatang itu, sama mungkin di update biodata itu ditambahkan untuk mengganti nama gitu Pak, bukan hanya untuk pendidikan sama pekerjaan. Mungkin hanya itu Pak dari saya Pak, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Terima kasih.
Terima kasih dari Pemdes Tirto Grabak. Selanjutnya dari Desa Rambiana mungkin, monggo dipersilahkan. Terima kasih berkaitan dengan aplikasi Sidukun. Itu sangat membantu sekali Pak bagi kami di desa. Tapi juga kami apa nggih, nyuwun tulung atau minta untuk harapan Sidukun ini untuk bisa tambah menu. Menu seperti tadi yang ditanyakan barusan, yaitu warga masuk, warga keluar, dan data agregat, Pak. Kalau bisa, data agregat desa, biar sinkron sama data yang lama di desa, Pak. Terima kasih. Terima kasih dari Pemdes Rambiana. Satu lagi, monggo. Monggo silakan resen. Atau bisa nulis di chat komentar. Monggo, satu lagi penanya sebelum kita jawab. Satu lagi, ada yang bertanya sebelum kita jawab? Atau kita jawab dulu, Jih. Ada dua pertanyaan yang resen, kemudian satu pertanyaan di chat komentar. Yang pertama dari Pemdes Tirto Grabak yang di bawah lereng Gunung Andong. Kapan-kapan tak dolan di Komleh, Mas. Pak, siap Pak. Pertanyaannya, mohon untuk siap ditambah menu seperti warga masuk atau datang dan ditambah penggantian nama di dalam siak. Matur nuwun Mas atas pertanyaannya. Izin kami jawab untuk terkait dengan menu sekarang yang ada di siak, memang ini baru permulaan, jadi sambil kita sama-sama belajar, nanti seiring sejalan Bapak Ibu perangkat desa mangke tambah lincah, nanti menunya kita tambah. Kalau untuk menu mutasi pindah atau datang, memang sementara masih dalam proses asesmen kita. Karena kalau menu pindah datang itu kan berarti melibatkan data kependudukan di luar data desa Bapak Ibu semua. Nah, ini baru kita asesmen dulu apakah nanti dimungkinkan Bapak Ibu juga kita berikan istilahnya pun data kependudukan di luar desa yang tentunya tidak bisa dirubah. Karena nanti tidak riskan kalau di Dukcapil itu kita semua data ada dan kita bisa merubah data sekabupaten Magelang. Nah, belum kita cek jika kita nanti kita sharing data kependudukan di luar desa Bapak Ibu, apakah nanti bisa ngedit atau tidak. Nanti kalau bisa ngedit ya berbahaya, beresiko. Insya Allah nanti seiring sejalan Bapak tambah pengetahuannya, nanti akan kita tambah fitur-fiturnya. Seperti ini kemarin pas kita bintek awal itu kita belum ada modul untuk penambahan layanan penerbitan KIA, nanti kita tambah. Kemudian yang kemarin belum ada, kemarin sudah kita tambah tentang pisah kakak jika kepala keluarganya yang meninggal dunia. Nanti kita akan tambah juga nanti numpang kakak, karena kemarin ada kasus ketika misah kakak yang suaminya yang meninggal dunia, yang harusnya anak-anak ikut ibunya ternyata masih ikut bapaknya, itu masih kesulitan. Jadi nanti kita tambah untuk
menu numpang kakak. Kemudian terkait pergantian nama ini nanti kita diskusikan ya, dengan bidang terkait yaitu bidang pencatatan sipil karena melibatkan terkait dengan akte, apakah nanti diizinkan merubah nama dengan dasar akte yang bersangkutan. Nanti coba kita matur ke bidang terkait ya. Kalau memang diizinkan, nanti kita tambah di menu edit nama. Kemudian dari Pemdes Rambiana ini senada dengan dari Tirtograbat terkait penambahan menu, menu mutasi. Nanti coba kita analisis dulu. Jika memungkinkan minimal nanti Bapak Ibu bisa menerbitkan surat pindahnya atau menarik masuk ke desa. Coba nanti kita cek dulu ya menunya. Kemudian dari Pemdes Rambiana juga minta untuk tambahan data agregat. Izin Bapak Ibu, kalau aplikasi SIA ini memang aplikasi khusus untuk pengurusan dokumen Adpinduk. Jadi kalau fitur statistik itu memang belum ada. Adanya baru dari pusat, itu baru dibuka akses hanya untuk tingkat Kabupaten Magelang. Jadi ada aplikasi sendiri yang merekapitulasi hasil pelayanan dari aplikasi SIA, ada dashboard tersendiri. Ini sementara baru ada di tingkat Kabupaten Magelang. Jadi kalau SIA sendiri itu di dalamnya tidak ada fitur statistik. Kalau Bapak Ibu sementara membutuhkan data-data agregat, Bapak Ibu bisa download di website kami. Kami update rutin setiap semester atau setengah tahun sekali. Ini yang semester ini baru kita godong, kita olah nanti kalau sudah ready kita upload, nanti kita upload di website kami. Jadi sementara untuk data statistik itu ada di website kami yang memang data yang resmi diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil. Kemudian yang ada di chat ini dari Pemdes Pasang Sari. Sekedar syarat untuk IKT seperti KK KTP dapat di print out. Jadi Bapak Ibu untuk IKD terbaru, update terbaru itu KK-nya bisa di print. Nah, bisa di download kemudian di print dengan syarat KK-nya sudah TTE. Bisa ada itu. Tapi kalau KTP tidak ada sih karena namanya juga sudah digital, jadi tidak difisikan lagi. Yang fisik yang berupa keping. Tapi kalau kakak ada, bisa di-download dan bisa disimpan ataupun di-print. Ada di chat komentar lagi dari Pemdes Jebeng Sari. Ini belum sempat kita pasang ya, insya Allah nanti minggu depan nanti kita silaturahmi untuk pemasangan aplikasinya. Ini di kolom komentar, mohon izin, bisakah dari Pemdes mengetahui perubahan penduduk secara up to date setiap kali ada perubahan seperti meninggal, lahir, pindah, dan datang, dan terakhir rekapitulasi jumlah penduduk. Kita sampaikan gitu, kalau data agregat jumlah seperti ini hanya bisa di-download di website yaitu setiap semester sekali, setengah tahun sekali. Kalau data rekapitulasi secara real time ini dari pusat juga belum ada. Yang kita sampaikan tadi yang dashboard itu baru masih tingkat Kabupaten Magelang. Kita juga belum cek. Semoga saja nanti suatu saat dashboard dari hasil pelayanan desa itu juga bisa di-sharing ke pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa bisa mengetahui data secara real time, jumlah penduduk yang datang, yang masuk saat itu. Kemudian dari Pemdes Kalinegoro, izin Bapak dari operator Kalinegoro saat ini belum melaksanakan program tersebut karena baru saja terinstall dan menunggu pelatihan. Jadi belum ada pertanyaan secara teknis pemakaian aplikasi. Pertanyaan dari kami terkait insentif untuk operator desa, bagaimana ya Pak? Apakah ada? Apabila ada, insentif tersebut dibebankan kepada dana desa atau dari kabupaten?
Ji, kalau terkait aplikasi nanti yang baru terinstal nanti akan kita fintech lagi di Kabupaten Magelang bersama-sama. Terkait dengan insentif mungkin Bapak Kepala Dinas berkenan untuk menjawab. Monggo kami persilahkan. Dari Kalinegoro tadi ya. Nah, untuk insentif semua saja nanti matur ke Pak Lurah masing-masing dulu. Ya. Kalau dari kabupaten atau Dukcapil sementara belum ada, mudah-mudahan ke depan bisa kembali kayak dulu ada insentif untuk operator desa. Kita akan usahakan di situ. Namun untuk saat ini kita kerja ikhlas. Gitu ya, teman-teman perangkat. Ji, terima kasih. Dari Pemdes Tamanagu, izin bertanya Pak, kalau untuk aktivasi IKD di setiap siak desa sudah ada semua atau belum ya Pak? Bagi yang sudah install siap tentunya ada, semua bisa dan sudah kita ajarkan di fintech pertama Ji. Nanti kita perdalam di fintech kedua dan harapan kami ketika sudah instalasi siap monggo IKD itu segera digencarkan. Minimal setiap penduduk masyarakat yang memiliki HP sudah EKTP, minta pelayanan di desa, mohon sambil menunggu dilayani bisa instalasi dengan IKD. Karena sebenarnya dengan IKD itu setelah terinstall penduduk bisa mengusulkan baik perubahan, kemudian pengusulan hidup secara mandiri. Dan secara otomatis KKKTP juga sudah ada di sistem. Kalau mau mengikuti dari Pemdes Sawangan ini yang biasa itu petugasnya jemput bola setiap malam minggu. Jadi router dan kabelnya dibawa ke Pak Kadus, kemudian rata-rata Pak Kadus punya internet atau Indihome, baru mengundang warga untuk jemput bola di dusun-dusun. Itu sudah hampir 1.000 warga yang di IKD oleh operator Pemdes Sawangan. Itu juga bisa menjadi contoh. Monggo nanti dari desa-desa yang lain atau punya inovasi yang lain, monggo harapan kami nanti IKD bisa meningkat sih, karena target kita itu 30% atau hampir 300.000 penduduk Kabupaten Magelang yang harus terinstal IKD. Dan posisi sekarang baru sekitar 90.000 ya, kalau tidak salah sekitar itu. Jadi masih cukup banyak. Jadi dengan adanya siak terpusat di desa, harapan kami desa secara mandiri bisa mengajak warganya untuk install IKD. Walaupun IKD itu masih dalam tahap sosialisasi, tapi nanti insya Allah ke depan itu layanan publik akan bergeser menggunakan IKD. Banyak layanan publik yang sudah mulai menerapkan seperti Bank BNI dengan Wondernya, kemudian Satu Sehat, itu juga sudah menggunakan PIN IKD. Jadi harapan kami Bapak Ibu yang sudah terinstall siak terpusat untuk bisa digencarkan untuk IKD-nya. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan resen dari Pemdes Tugurejo. Wah, ini tempuran lantai 2. Monggo, kami persilakan Mas. Terima kasih Pak. Terkait dengan pengajuan yang kita tunggu Pak, kebetulan saya baru gabung di grup koordinasi kemarin. Nah, untuk cara-cara atau teknis untuk pengajuannya ketika kita mengajukan seperti KK rubah KK atau AKM itu kami yang baru itu masih bingung di grup. Nah, mungkin kalau ditanya di grup WA, terlalu nanti kasihan adminnya gitu. Ngeten niku mawon untuk teknis-teknis pengajuannya gimana atau ada laporan dari apa bagian dari Capil sebulan ini yang belum teranu itu atau gimana? Ngeten Pak, terus. Terima kasih dari Pemdes Tugurejo. Apa tak dolan mriko mleh, kula seneng nek munggah-munggah atas gunung niku.
Jadi, terima kasih terkait dengan mekanisme pengusulan, nggih. Kalau yang sudah lama yang sudah berjalan itu kita ada formulir bantu yang berupa Google Sheet. Jadi kita bisa berbagi antara operator desa dengan admin Dukcapil. Jadi kalau yang sudah berjalan dari pemerintah desa, Bapak Ibu operator setelah melakukan perubahan KK atau akte kelahiran atau kematian di SIAK, Bapak Ibu bisa mengisi di Google Sheet atau formulir bantu yang kita sediakan. Jadi nanti operator admin Dukcapil langsung tahu, oh ini Pemdes Tugurejo mengusulkan KK di nomor berapa dan sebagainya. Nanti baru ditindaklanjuti. Untuk yang gelombang selanjutnya yang belum kita masukkan atau belum kita share Google Sheet-nya akan segera kita create, ya. Kami masih berkoordinasi dengan bidang terkait. Karena untuk bidang pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil itu bidang yang berbeda. Jadi nanti baru kita koordinasikan, termasuk nanti operatornya ini masih mau ditarik ke operator kecamatan atau ke Disdukcapil. Kami masih menunggu dari kedua bidang tersebut yang merupakan bidang pelayanan di Disdukcapil. Oke. Tapi kalau untuk yang akte kelahiran, akte kematian, monggo bisa diusulkan, ya, sudah masuk di grup. Setelah dengan mengusulkan nanti di admin di Dukcapil, nanti kalau ada kekurangan atau ditolak, disampaikan di grup. Misalnya aku udah uploadnya kurang dan sebagainya. Nah, ketika kita pantau di grup itu masih banyak yang ditolak, nggih, mboten napa-napa karena main baru pertama, baru uji coba. Harapan kita nanti ke depannya untuk sebelum dikirim permohonannya untuk dicek-recek dulu, nggih, kelengkapannya yang downloadannya yang diupload seperti surat keterangan kelahiran atau kematian, kemudian KK, KTP saksi, KTP pohon, KTP orang tua, ataupun formulir penduduk maupun yang pencatatan sipil, mohon untuk dicek-recek dulu sebelum di-upload atau dikirim ke admin Dukcapil. Oke, seperti itu, Mas. Nanti kita informasikan lebih lanjut di grup. Silakan yang mau resen atau mau bertanya atau mau curhat atau nopo mawon, tersedia, monggo. Kita sama-sama berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan sebagainya, monggo. Kalau mungkin ada yang punya kiat-kiat atau tip-tip, monggo kami persilakan. Sambil kita baca yang di kolom komentar sih. Dari Pemdes Sidomulyo. Izin bertanya, Pak, untuk list setelah melakukan pengajuan di SIAK itu lewat mana sih? Apa adakah spreadsheet sendiri atau ada aplikasi sendiri, apa langsung lewat chat di grup, ya? Sementara kemarin sudah desain, ya, ada sebuah aplikasi dari bidang pencatatan sipil. Nanti coba kita konfirmasi lagi SOP-nya, apakah wajib kita menggunakan aplikasi tersebut atau nanti akan kita menggunakan Google Sheet seperti yang lama. Coba nanti kita konfirmasi lagi, ya. Intinya nanti pelayanan itu lebih mudah, operator juga lebih mudah, lebih cepat dan bukan ribet. Ngoten sih. Dari Pemdes Gunung Sari, izin bertanya, Pak. Setelah ngelis di aplikasi Sidukun Desa, haruskah ngelis lagi di grup? Sebenarnya tidak, ya. Kalau sudah ngelis di Google Sheet, tidak perlu ngelis lagi di grup, karena kan nanti admin Dukcapil itu melihatnya yang ada di Google Sheet-nya. Kalau admin nanti ngepost di grup itu, jika ada kekurangan atau usulannya ditolak, nanti pasti akan ada feedback di grup. Tapi kalau yang tidak ada, tentunya tidak perlu, nggih, untuk ngelis di grup. Cukup di Google Sheet-nya saja. Dari Pemdes Tanjung Sari, kapan-kapan kita dolan mriko. Niki kalau wingi install sendiri sudah bisa, ganti komputer, kita padu dari Capil sudah bisa install sendiri. Matur nuwun, Mas Tanjung Sari. Izin, Pak, bertanya, usul untuk TTIKK yang hanya merubah pendidikan atau pekerjaan kalau bisa lebih cepat, karena biasanya warga menunggu untuk langsung dicetak. Terima kasih. Matur nuwun, Mas. Memang rencananya kalau syarat pusat ini nanti jalan sesuai roadmap yang kita buat, memang harusnya kalau TTI itu berjalan cepat, ya.
Minimal nanti penduduk itu hanya perubahan yang jadi seperti dengan sampaikan itu bisa segera ditunggu dan bisa segera dicetak. Cuma permasalahan ini memang SOP-nya baru kita tata, nanti kita koordinasi dengan bidang dapur dan pencatatan sipil. Kalau darurat sementara ini nanti bisa hubungi saya kalau pas ada di tempat nanti saya bantu untuk verifikasi. Tapi nanti untuk admin yang pokok nanti kita sampaikan ke bidang terkait agar segera ditindaklanjuti SOP-nya. Dari Pemdes Sriwedari Muntilan, Pak Nur bertanya, Sriwedari kan kemarin sudah terinstal siap. Kebetulan di komputer Pak Sekdes, jika dipindah sakit boten, sakit. Nanti pindah saja, nanti kita padu dari sini insya Allah sakit. Gampil, oke. Kalau secara garis besar, kalau untuk instalasi siap, yang pertama nanti tinggal copy aja semua filenya. Ini mungkin berlaku bagi Bapak Ibu, kalau mengalami kendala kemarin yang kita pasang kalau ada kendala eh, laptopnya atau PC-nya, kalau mau rubah atau ganti nanti hubungi kita. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilaksanakan di desa yang pertama itu copy semua filenya, copy saja. Satu folder itu isinya config, kemudian ada 2 executable itu di copy aja. Kemudian IP address-nya dicek, disamakan dengan IP address yang lama. Sama dengan yang tertulis di router 192.100.100 berapa, sesuai yang di desanya. Nah, setelah di copy, kemudian setting IP address-nya sudah sesuai, tinggal dieksekusi saja. Diklik 2 kali, nanti akan muncul barcode. Nah, barcode-nya itu direct bisa di-scan dan dikirim ke kami. Nanti kita bantu registrasi ulang. Itu saja. Nanti setelah kita registrasi ulang, insya Allah siap langsung bisa digunakan. Oke, seperti itu. Yang mengalami kendala kemarin yang sudah kita install ada kerusakan PC atau mau ganti, boleh. Tapi hanya ada satu PC yang bisa aktif, yang kita daftarkan ke pusat. Dari Desi Domulyo lagi, bisa minta dibagi ulang link Google Sheet-nya atau aplikasi, Pak. Saya masuk dulu belum ada linknya. Nanti kita konfirmasi dulu, apakah nanti mau Google Sheet lagi seperti yang lama atau nanti menggunakan aplikasi yang baru. Kalau menggunakan aplikasi yang baru, tentunya nanti kita juga akan bintek lagi, karena saya juga belum memahami alur dari aplikasi yang kemarin di-sharing dari bidang pencatatan sipil. Nanti saya koordinasikan dulu, nanti fix-nya seperti apa. Monggo, ada lagi yang mau curhat juga boleh, monggo. Apa saja terbuka. Sharing-sharing juga boleh, pengalaman apa saja juga boleh. Monggo, rasain saja, ngobrol boleh. Atau mungkin ada acara gathering, mau ada yang menyelenggarakan gathering ya, kita siap hadir. Atau mau bintek per kecamatan, kami diundang, mulai kata enggak apa-apa, yang penting kita sharing-sharing ilmu boleh. Atau bagi yang kemarin baru install, kok masih ada istilah pun masih ada keraguan dan sebagainya, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan operator kami di kecamatan, Kalau misalnya di sore hari ketika mereka agak longgar, monggo nanti bisa tindak kecamatan, istilah pun direk kon ngajari. Dipun to carane ngusuke akte kelahiran dan sebagainya. Insya Allah dibantu, Tapi harus lihat waktunya. Mungkin sore hari setelah pelayanan nanti agak longgar nanti bisa berkoordinasi mawon. Dari Pemdes Balirejo, Pak Nur, kalau kendala saya komputer kami mati dan sekarang mau ganti di laptop saya, apakah boleh kalau langsung datang ke Capil atau ke Pak Nur? Kalau instalasi saya itu kan nanti berdasarkan dari jaringan lokal masing-masing. Jadi nanti seyogyanya kalau dibawa ke Capil nanti ikut jaringan Capil, nanti akan berbeda. Nanti silakan dari desa aja, nanti kita pandu dari Capil. Seperti tadi langkah-langkahnya, yang penting di copy dulu. Kalau yang belum update, nanti kita sharing juga update yang terbaru kemarin, atau di grup masih ada, nanti bisa di-download dulu. IP address-nya disetting dengan sama dengan yang dulu. Kalau lupa nanti hubungi kita, per desa kita ada. Nanti tinggal dieksekusi saja, baru nanti di-scan barcode-nya, kirim ke kita, nanti kita registrasikan baru. Cuma seperti itu. Kalau kok masih bingung, nanti install Anydesk, nanti kita remote dari kantor.
Ada lagi monggo. Ngobrol-ngobrol mawon monggo. Kumpung ketemu. Atau mau berbagi pengalaman. Dari Tugurejo monggo di on kan dulu kamera anunya, mikrofonnya. Tugurejo. Di Nah, monggo. Oh, kok di apa lagi? Nah, monggo dari Tugurejo. Ini Pak ya spesifik saja Pak. Saya kemarin kan mencoba untuk pindah yang nggak ada di AKM, nggak di anu itu sementara pindah antar RT cumaan Pak. Itu kan sekarang posisinya dibatalkan eh, statusnya. Itu terus saya cari di cetak TTE itu kan sudah nggak ada untuk kakak tersebut. Itu untuk memunculkan lagi gimana ini solusinya Pak? Terima kasih. Kalau dibatalkan kan berarti tidak jadi nggih. Ada perubahan berarti kembali ke semula. Kalau yang semula sudah TTE, maka yang masih berlaku adalah TTE yang awal Ya. sebelum diajukan. Misal diajukan dibatalkan berarti kalau nanti di-scan berikutnya juga yang kakak yang awal. Di selama dia statusnya sudah TTE, nanti dicek di pencetakan tetap ada. Walaupun nanti statusnya pengajuan dibatalkan, dicetak masih bisa. Dan Oh, TTE lama masih aktif. oh siap siap Pak. Nggih nggih, matur suwun Pak. Monggo dari yang lain, monggo. Pak Nur, tambah lagi Pak Nur ambilnya. Siap monggo Bapak. Untuk kemarin kan saya pengajuan akte kematian itu sudah beres. Tapi untuk kakak itu kemarin saya batalkan karena apa ya? Ada perubahan pekerjaan. Itu kita langsung eksekusi di pekerjaan atau bagaimana Pak? Atau harus melampirkan bukti ijazah atau gimana Pak? Terima kasih. Bapak, terima kasih. Kalau untuk kakak, sebenarnya kita ada layanan paket nih. Tapi nanti kita koordinasi lagi nih, karena kita bidang yang berbeda. Harusnya kalau kita mengusulkan dokumen kependudukan seperti akte kematian ataupun akte kelahiran, harusnya sudah otomatis mendapatkan KK atau juga KTP bagi yang ditinggalkan harusnya, nggih, karena kita ada bahan paket. Namun kami masih uji coba juga, mohon nanti setelah mengusulkan akte kelahiran ataupun akte kematian, jika aktenya sudah terbit, monggo untuk diusulkan juga aktenya dengan dasar akte kematian atau akte kelahiran yang sudah terbit. Misalnya kalau kita mengusul akte kematian, suaminya yang meninggal dunia, otomatis kan istrinya status perkawinannya sudah berubah. Nah, sebagai dasar perubahannya, misalnya cerai mati, monggo bisa diupload akte kematian suaminya. Sekaligus nanti bisa diedit juga kalau ada perubahan elemen data, baik itu pekerjaan, pendidikan, ataupun data-data lainnya sekaligus. Baru setelah clear, dicek dulu, di-draft dulu. Kalau sudah mantap, benar, baru diajukan untuk tanda tangan elektronik. Seperti ini, Bapak. Ya, terima kasih karena kemarin toh setelah saya konfirmasi ke yang bersangkutan itu mohon diubah juga status pekerjaannya. Tapi saya terkendala oleh itu bukti misalnya apa Apa? ijazah terakhir seperti itu. Jadi saya pending dulu belum saya ajukan kakaknya. Berarti itu ke biodata kita masuk ya, Pak ya? Ke biodata. Kalau untuk pekerjaan dan pendidikan itu tidak perlu dokumen pendukung, kecuali jika pekerjaan itu misalnya PNS, TNI Polri itu monggo bisa dilampirkan SK.
Kalau di luar itu tidak perlu dokumen pendukung. Oh, Kalau pendidikan mungkin yang mutlak ini mungkin ijazah S1 ke atas gitu, mungkin bisa dilampirkan. Kalau yang SD SMP kalau ada juga monggo, kalau tidak ada gitu, mboten menopo. oh kebetulan anu ya P3K Pak. Oh P3K, oh nggih, kalau P3K nggih, dari bisa dilengkapi nggih. Nanti karena suatu Ya, saat dibutuhkan, nanti sebagai bukti bahwa yang bersangkutan pernah diterima, dirubah, ada SK-nya. Monggo nanti diminta aja SK-nya atau data dukungnya nggih. Makasih Bapak. terima kasih. Monggo yang lainnya kami persilahkan. Yang usul monggo boleh usul saran masukan. Nanti kita tampung kalau nanti saya tidak bisa menjawab nanti saya naikkan ke pimpinan gitu. Karena kalau sudah tahap koordinasi dan sebagainya sudah di tahap pimpinan. Monggo saran masukan dan sebagainya. Onje. Monggo dari desa-desa lain mana tuh coba tak? Yang desa mana saja tuh? Lah. Monggo ini dari desa Bandungan, Sidoarjo, Giripurno ada daftar monggo kalau ada saran masukan kami persilahkan. Ya, ngobrol santai mawon. Oh iya boleh. Ji. Monggo. Nanti kita selesai jam setengah 12 ya. Kalau masih ada pertanyaan atau hal-hal lain kami persilahkan sih. Atau usulan, masukan. Sampai kalau sekedar informasi aja untuk sampai saat ini yang sudah terinstal itu 95 desa nggih. Yang tinggal 5-6 lagi masih dalam tahap proses insya Allah di minggu ini sampai minggu depan kita selesaikan. Jadi untuk tahun ini target kita 100 desa insya Allah tercapai. Nanti kita tinggal nunggu dari pimpinan nanti akan di launching. Kemudian kalau memang nanti ajuan usulan kuota kita juga diasis oleh pemerintah Kabupaten Magelang dan pimpinan kok masih menghendaki adanya tambahan, nanti akan kita tambah desanya lagi. Monggo dari Senden kami persilakan Bapak. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Lah monggo Bapak. Iya Pak, itu kan dari Desa Senden itu mengenai akte kelahiran itu kan banyak yang sama hilang, yang hilang itu. Nah itu bagaimana untuk mencari duplikat surat kelahiran itu gimana Pak caranya? Lama atau baru sih? Lama, sudah lama itu Ji. warga Ji. Senden itu banyak yang sama hilang itu. Ji. Iya. Ji. Ji, Iya. Bapak kalau akte kelahiran, akte kematian yang sudah TTE atau diusulkan di 2021 ke atas ya, itu sudah ada di sistem. Jadi jika hilang, rusak dan sebagainya tinggal cetak melalui SIA yang ada di SIA. Itu bagi yang sudah TTE. Tapi kalau yang Iya. belum, dia hilang dan rusak itu memang harus tidak ke Capil nanti. Di Capil nanti akan kita cek registernya di arsip kami. Jadi Oh, kami iya. ada banyak arsip, ada di ruang arsip. Jadi ada kehilangan nanti dicek dulu sebelum nanti diterbitkan akte kelahiran atau kematian baru nanti harus cek registernya di ruang arsip di dekat ruang perekaman. Betul Oh Bapak? iya. Iya, siap. Nah, itu seandainya Pak, seandainya kalau punya KTP akte itu bisa Pak untuk diajukan ke catatan sipil untuk mendapatkan akte asli. Jadi sakit Bapak. Tapi untuk persyaratan nggih sama dengan pengusulan baru nggih tetap harus disiapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Jadi karena nanti kan kalau dokumen akte lama nanti kan akan tetap kita akan upload ke sistem.
Jadi di sistem itu masih membutuhkan dokumen-dokumen persyaratan seperti pembuatan awal. Ada fotokopi KTP Bapak Ibu, saksi, juga ada surat nikahnya. Jadi kan kita akan upload ke sistem. Jadi kalau kosong tidak bisa Bapak. Jadi mau untuk bisa dilengkapi. Kok seandainya nanti kok belum bisa melengkapi dan sebagainya atau kesulitan atau ada hal lain nanti bisa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kami di bidang pencatatan sipil. Bapak bisa tindak langsung ke kami nanti, insya Allah ada solusinya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Turun. Oh, sandalnya hilang. Masih sesuai. Nggak mau nganu, Pak. Monggo kalau ada saran masukan dan pertanyaan lagi atau ada usulan lagi tentang SIAK kami persilakan. Monggo, raisen saja sih monggo. Ngobrol-ngobrol. Mana saja tadi? Ini dari Pak Isa nih, Pasang Sari, monggo. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo. Pasang Sari. Monggo, Pasang Sari, monggo. Izin Bapak belum terdengar sih, monggo. Isan. Monggo. Di Pasang Sari kok belum kedengaran suaranya sih. Nembe ngelinting Pak kados niku. Belum terdengar Bapak. Pak Isan, dereng wonten suarane kan. Atau yang di Zoom ini sudah mendengar suara Pak Isan Pasang Sari? Ini pun Pemdes Pasang Sari kok belum ada suaranya. Iya, Pak. Satunya 185, Pak. Atau di chat kolom komentar sih. Ada beberapa pertanyaan ini. Enggak Pak, yang penting nyoba. Pak Gresari yang penting nyoba. Udah Oh, gitu aja. monggo Ya, Pak Gresari, Bapak monggo. Pak Gresari, monggo. yang penting nyoba Pak. Kalau nggak nyoba nggak bisa-bisa. Itu aja. Oh, siap Bapak. Sudah pernah nyoba nggih, Pak? Nggih, tidak apa-apa. Nanti Ya. tambah ilmu, tambah pengalaman. gitu Memang aja. tidak ada yang simsalabim, semua perlu proses. Tapi insya Allah Nggak dengan nyoba nggak modul, bisa-bisa. dengan bintang lain insya Allah bisa. Monggo sambil nunggu yang mau raise hand. Dari Bumi Rejo ini ada pertanyaan. Panel saya dari Pemdes Bumi Rejo, apakah dari Dukcapil tidak mengadakan bintek terlebih dahulu karena memang kadang ragu dalam penggunaan aplikasi ini dan takut ada kesalahan. Kalau bintek ketika kita install langsung kita bintek langsung. Nanti setelah 20 desa clear, nanti kita undang ke Dukcapil untuk bintek pendalaman lagi bagi 20 desa di angkatan terakhir. Dari Biglungwal, setuju dengan Pemdes Bumi Rejo karena kami memang masih butuh bimbingan. Siap, nanti yang 20 desa selesai langsung kita adakan bintek pendalaman lagi. Pasang Sari, ngapunten Pak Nur, niki nembe permohonan AKM kepala keluarga kan harus bisa kakak dulu, tapi kok belum bisa lanjut.
Kalau kasus untuk yang meninggal dunia kepala keluarga sudah kita adakan tambahan menu yaitu menu pisah kakak. Jadi masuk ke mutasi, kemudian pisah kakak, kepala keluarga dipisah, anggota keluarga yang tersisa dijadikan satu. Istri dan anaknya jangan lupa dicentang, kemudian istrinya juga jangan lupa dijadikan kepala keluarga. Nanti setelah dipisah, baru nanti kepala keluarganya diusulkan akte kematian. Jika sudah terbit, baru nanti diusulkan untuk perubahan status di kakaknya. Seperti ini kok Pak Isan dari Pasangsari, dari Pagersari. Teko nekat nyoba walaupun masih minta bimbingan nggih. Mboten napa-napa, nekat mboten rusak aplikasine nggih. Paling mangke sing mumet kula mangke datane mawut-mawut. Mboten napa-napa, masih bisa diperbaiki insyaallah. Dari Pemdes Sidomulyo, saya sudah mengajukan perubahan pendidikan dan pekerjaan di biodata, tapi masih belum diverifikasi, Pak, untuk melanjutkan perubahan kakaknya. Apakah harus menunggu diverifikasi atau langsung lanjut saja? Nggih. Kalau untuk pengajuan tentunya tetap harus menunggu verifikasi. Kalau kakak sementara hubungi saya, nanti kirim nomor kakaknya perubahan apa, nanti kita bantu approve pas saya ada di tempat, nanti saya bantu. Besok kalau sudah jalan, insya Allah ada adminnya, nanti langsung bisa dieksekusi. Kalau belum diverifikasi tidak bisa lanjut ke TTE, nggih. Jadi nanti bisa dicetak itu setelah diverifikasi, disetujui, baru nanti di TTE oleh Bapak Kepala Dinas baru bisa dicetak. Kalau belum TTE nanti cetaknya draft, nggak bisa. Sambut, Pak. Terakhir ya. Sudah ya. Terakhir nih dari Pemdes Pabelan, mungkin masih tunggu install baru XNOJ. Pemdes Pabelan alatnya sudah ready, kalau kabelnya sudah ready, hari Kamis atau Jumat bisa kita pasang. Jadi disiapkan dulu satu kabel panjang dari router IndiHome atau yang lain ke router Jukcapil, kemudian tambah kabel 1 meter yang dari router kami ke PC. Jadi Bapak Ibu kelihatannya sudah ada yang tidak ada yang bertanya lagi, di chat komentar juga sudah clear. Moga-moga pertemuan pada kali ini bisa membawa manfaat, membawa semangat kita bersama untuk melayani masyarakat Kabupaten Magelang. Kami mewakili pimpinan atas izin pimpinan, pertemuan pada pagi siang hari ini kita sampai di sini. Kami mengucap banyak terima kasih atas atensinya, juga atas dukungan dan kontribusinya untuk sama-sama membuat pelayanan Adminduk di Kabupaten Magelang lebih baik lagi dan memudahkan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, juga kepada operator yang sudah dengan sukarela, dengan keikhlasan membantu masyarakat mengurus Adminduk. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama kegiatan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Secara pribadi juga kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.